Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu lagi dalam video pembelajaran pada mata pelajaran instalasi tenaga listrik dalam kondisi sehat bugar. Semoga demikian seterusnya. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, judul pertemuan hari ini kita mengambil tema rangkaian kelistrikan perlengkapan hubung bagi. Ya, ini rangkaian kelistrikan perlengkapan hubung bagi. Nah ini ya, atau ya lebih detail lagi, menggambar rangkaian perlengkapan hubung bagi. Nah, disingkat PHB. Pada pelajaran kali ini adalah diharapkan ya, siswa dapat menyebutkan fungsi PHB, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian PHB, kemudian ini kalian baca ya. Nah, kemudian juga terakhir siswa dapat merancang gambar diagram PHB satu fasa. Itu ya. Nah, selanjutnya marilah kita simak penjelasan lebih lanjut. Nah, ini adapun fungsi PHB adalah menerima energi listrik dari APP, alat pembatas dan pengukur, kemudian menyalurkan energi yang diterima dari APP ke beban atau ke sub PHB yang lain. Nah, kemudian ini ada fungsi-fungsi yang lain. Nah, kemudian komponen bagian-bagian pada PHB ya, walaupun tidak semua PHB mesti ada, diantaranya MCB, MCCB, ada lampu panel, push button, ya, ada ampere meter, voltmeter, ya, bahkan sampai busbar, kWh meter, itu juga ada dalam PHB yang lengkap. Nah, karena kita akan menggambar, maka kita harus memahami dulu simbol-simbol kelistrikan yang ada pada PHB. Di antaranya kalau dari garis ini lurus ya, maksudnya apa di sini ya. Nah, kemudian di sini batas-batas kemampuan tegangan ya. Kemudian di sini jalur-jalur pencabangan penghantar. Kemudian di sini ada garis lurus, ada kemudian strip silang, ada bundarannya, ini berarti ini penghantar netral. Ada juga penghantar pengaman. Kemudian di sini ada lagi keterangan saklar penghubung, simbolnya ini ya. Kemudian ada saklar pemutus. Kemudian di sini ada lagi saklar pemutusan secara termis, ini bentuknya agak segi 4 ini ya. Kemudian saklar pemutusan elektromagnetis, di sini ada lambang panah pada bagian saklar. Kemudian di sini ada pemutus sirkuit, di sini gabungan, di sini ada tanda panah dan ada tanda bergerigi. Ini ada pemutus sirkuit ya, atau lebih dikenal dengan nama MCB, miniatur circuit breaker. Ada lagi ini pemisah ya, ini adalah saklar. Kemudian ini pengaman lebur, kemudian juga ini lampu panel. Ya, itu biasa suka ada pada PHB. Kemudian ini pembumian, arde, kemudian transformator. Kemudian ini adalah alat-alat ukur yang biasa kita gunakan berada pada PHB tersebut. Selanjutnya coba kita beralih ke PowerPoint ya. Nah, ini kita lihat ini sebagai contoh PHB satu fasa 2 kelompok ya. Ini pada PHB ini gambarnya seperti apa? Ini adalah contoh diagram garis tunggal untuk PHB satu fasa 2 kelompok. Di sini terdapat beberapa sub bagian utama ya, atau sektor-sektor yang biasa kita dapatkan pada sebuah PHB secara umum ya. Yang pertama ya, adalah apa yang disebut dengan nama bagian saluran masuk ya. Jadi pada PHB selalu ada bagian saluran masuk. Apa tuh bagian saluran masuk? Ya, Bapak tidak akan panjang lebar, lihat saja pada gambarnya di sini. Ini adalah bagian saluran masuk ini. Ya.
Nah, jadi ini bagian saluran masuk, yang bagian awal masuk. Kemudian ada lagi, ya, ada lagi di sini. Coba kita lihat ini yang bagian kedua adalah bagian saklar masuk. Ya, bagian saklar masuk itu sesudah saluran masuk tentu saja. Yang manakah saklar masuk? Ya mungkin kalian sudah bisa menerka ini bagian saklar masuk. Ya, nah ini bagian saklar masuk. Ya, selanjutnya kita masuk kepada bagian pengaman induk. Ya, yang manakah yang bagian pengaman induk? Nah, bagian pengaman induk yaitu tentu saja bagian pengaman yang ada pada bagian saluran masuk. Ya. Nah, ini bisa kalian tebak juga, inilah bagian pengaman induk. Ya, bagian pengaman induk. Nah, setelah dari bagian pengaman induk, barulah kita masuk kepada bagian pencabangan. Ya. Bagian pencabangan itu kita beri nama dengan nama rel atau busbar. Ini, ya, rel atau busbar. Yang manakah bendanya? Ya, bendanya yang mana di sini? Yaitu sebentar, ya kita cari panahnya. Mana itu SEC 4 ya. Maaf, bagian saluran masuk ya. Ini tanda panahnya belum dibuat ya. Jadi ini ya, ini yang garis lurus mendatar. Nah, ini adalah busbar atau rail ini. Ya, ya. Kemudian kita lanjutkan bagian berikutnya, yaitu bagian saklar keluar. Ya. Tadi yang paling atas ada saklar masuk. Nah, kemudian yang bagian bawah sesudah busbar namanya adalah bagian saklar keluar. Yang manakah yang bagian saklar keluar? Ya, sudah bisa kalian tebak ini. Ya, ini adalah bagian saklar keluar. Ya, selanjutnya sub bagian pada PHB ini kita lanjutkan pada bagian pengaman cabang ini. Ya, kalau di atas ada pengaman induk, ya di bagian bawah di sini ada pengaman cabang. Yang manakah yang pengaman cabang? Pengaman cabang yaitu yang ini. Nah, sudah nampak di sini ya. Inilah bagian pengaman cabang. Nah, selanjutnya kita lanjutkan kepada bagian saluran keluar. Ya. Nah, ini bagian saluran keluar ini tentu saja ada pada bagian ujung keluar. Ya. Pada ujung keluar ini menuju ke kelompok beban di bawahnya. Ya, karena di sini kita lihat pada contoh gambar di sini kita menggunakan contoh PHB 1 fasa 2 kelompok ya. Jadi ada 2 kelompok beban ini ya, beban ke-1, ini beban kedua. Oh ya, ini yang saluran busbar ini yaitu yang ini ya, yang 10. Nah, ini nih ya. Ini adalah saluran busbar ya. Nah, selanjutnya coba ini kita tutup ya. Oh maaf, coba kita masih dibuka ya, masih dibuka ini ya. Ini rangkaian ini adalah rangkaian diagram garis tunggal ya, diagram garis tunggal. Pada diagram garis tunggal ini belum begitu lengkap apabila belum diberi dengan tanda arsir pada garis-garis penghantar. Ini kita lihat di sini. Nah, ini ya, ada 2 garis arsir di bagian saluran masuk. Kemudian di sini ada lagi 2 garis arsir pada bagian saluran keluar kelompok 2 ya. Kemudian ada lagi arsir ini saluran kelompok yang pertama tadi ya. Nah, ini adalah secara keseluruhan kita namakan ini adalah diagram garis tunggal. Ya, artinya diagram garis tunggal ini garis-garis yang ada di sini yang digambarkan tuh berbentuk tunggal, berbentuk satu garis. Ya. Nah, walaupun berbentuk satu garis, wajib kita tandai di sini ada lambang 2 strip ya pada setiap garisnya. Ada lambang garis strip pada setiap garisnya. Itu menunjukkan banyaknya penghantar yang ada di dalam
ya. Di dalam apa di sini? Di dalam saluran-saluran tersebut, ya. Nah, apabila kita gambarkan ke dalam bentuk diagram garis ganda, ya, maka nanti di sini gambarnya menjadi demikian. Nah ini, ya. Nah jadi kalau kita sudah menggambar berupa diagram garis ganda ini, di sini kita menambahkan hantaran netral, ya, hantaran netral yang tidak ada gap ini, ya. Nah ini kita masuk ke dalam rangkaian pelaksanaan ini, ya. Ini rangkaian pelaksanaan, semuanya ada. Nah dalam kondisi rangkaian pelaksanaan ini kita sudah tidak lagi perlu menggambarkan garis-garis arsir ini, ya. Jadi ini kita hilangkan, ini garis arsir kita hilangkan, ya. Garis arsir kita hilangkan ini, ya. Pada saluran masuk nggak ada, saluran keluar juga tidak ada, ya. Sebab ini sudah semua garis saluran sudah ada semuanya. Nah itu mengenai gambaran umum, ya, istilah-istilah yang ada pada sebuah perangkat hubung bagi, ya. Itu selanjutnya coba kita masuk ke bagian yang lain, ya. Nah ini bagian ini, ya. Ini ada beberapa istilah, ya. Ada yang mengatakan panel hubung bagi, ada yang mengatakan perlengkapan hubung bagi, ada yang mengatakan papan hubung bagi, ada yang mengatakan kotak hubung bagi, ya. Itu tapi kalau berdasarkan tulisan yang tertera pada foil 2000, ya, persyaratan umum instalasi listrik 2000, itu PHB itu singkatan dari perlengkapan hubung bagi, ya. Lengkapnya adalah PHBK, perlengkapan hubung bagi dan kendali, ya. Ini Bapak menulis di sini panel hubung bagi, ya, tidak apa-apa, sama saja, ya. Ini contoh gambar bentuk di sini untuk panel hubung bagi yang paling sederhana. Ini adalah sebuah kotak sikring. Jadi kotak sikring walaupun hanya ada satu saklar dan satu buah wadah rumah untuk sikring, ini sudah merupakan sebuah PHB, ya. PHB yang paling sederhana, ya. Bisa kita katakan ini PHB satu pasak, satu kelompok, ya, karena hanya ada satu kelompok beban. Nah kemudian kalau yang bawah sini adalah PHB, ya, satu pasak, ya, satu pasak dua kelompok. Di sini ada bedanya di sini. Pada satu pasak dua kelompok tentu saja ada dua buah saklar. Kemudian ini contoh ilustrasi yang di sampingnya adalah PHB tiga pasak, ya. Ini rangkaiannya mungkin akan kita bahas berikutnya, ya. Nah kita lanjutkan di sini, ya. Nah berdasarkan jenis pengaman, ya, maka bisa kita bagi menjadi dua, maksudnya menjadi dua jenis PHB, ya. Di sini terdapat dua jenis PHB, yaitu satu PHB yang menggunakan pengaman lebur, ya, jenis pengaman lebur dan saklar, ya. Jadi kalau ada pengaman leburnya itu wajib harus ada saklarnya biasanya itu, ya. Nah kemudian yang kedua di sini adalah PHB yang menggunakan rangkaian pemutus, ya, rangkaian pemutus atau circuit breaker, ya. Atau kalau di rumah-rumah kita suka mengatakan miniatur circuit breaker. Nah di sini bisa kita lihat lambang yang digunakan, ya. Ini sebelah kiri ini lambang pengaman lebur, ini, ya, pengaman lebur satu pasak. Ini yang sebelah kanan ini adalah lambang untuk MCB, ya. Jadi kalau sudah ada MCB tidak perlu lagi kita menggunakan saklar, karena di sini MCB sudah segala-galanya, ya. Ini adalah diagram garis tunggal. Nah kalau kita lengkapi dengan gambar, ya, ini adalah maaf sebentar ini agak lelet ini, ya. Nah kalau kita lengkapi dengan gambar di sini, gambarnya adalah nah gitu, ya. Jadi di sini kita rangkaikan, ya, kita rangkaikan di sini setiap salurannya, ya, harus ada gambar garis jumlah penghantar, ya. Itu
Begitu juga yang sebelah sini ya, yang sebelah kiri juga sama di sini dalam menggambar kita. Jadi wajib pada gambar diagram garis tunggal tidak boleh kita hanya menggambar garisnya saja, garis saluran, tapi juga harus melihat di sini ada berapa ya jumlah penghantar di dalam saluran tersebut itu ya. Nah ini coba kalau kita zoom ya, kita perbesar di sini, maaf. Nah di sini kita perbesar ya di sini. Nah di sini nampak ya, kelihatan di sini garis arsir tersebut ternyata yang satu berupa garis utuh, yang satu lagi berupa garis ada ujung-ujung lingkaran kecil. Nah ini menandakan bahwa yang satu penghantar fasa, kemudian yang satu lagi adalah penghantar netral ya. Nah itu kemudian coba kita lanjutkan ke bawahnya lagi di sini. Nah itu yang atas bagian diagram skema tunggal ya. Nah kemudian bagaimana kalau diagram garis gandanya ya, yang atas diagram garis tunggal. Nah pada diagram garis ganda bisa kita lihat di sini ya, diagram garis ganda atau dikatakan juga diagram pengawatan untuk PHB yang menggunakan pengaman lebur. Bisa kita lihat di sini ya. Jadi ini yang tanda strip-strip, garis strip ini sebagai penghantaran netral ya. Di sini ada saklar masuk, ada pengaman induk ya, ada saklar keluar beban satu, kelompok beban 1, ada saklar keluar kelompok beban 2 ya. Ada pengaman cabang untuk kelompok beban 1, ada pengaman untuk kelompok beban 2. Nah, tapi kalau pada PHB yang menggunakan komponen MCB ya, kita sudah tidak perlu lagi memikirkan saklar. Jadi cukup langsung saja kita memasang MCB. Ya, ini ya boleh kita katakan ini MCB induk ya. Kemudian di saluran keluar ini MCB cabang ya, MCB beban 1, MCB beban 2. Nah, ini adalah MCB satu pasa. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk simbol-simbol, perhatikan di sini ya. Simbol pengaman ini ya. Nah, untuk pengaman lebur yang pertama, simbol pengaman lebur satu pasa ini sudah bisa kalian lihat, ada simbol pengaman lebur 3 pasa ini ya. Kemudian untuk simbol MCB kalian lihat di sini ya, MCB satu pasa ini ya, MCB satu pasa simbolnya lihat di sini. Terus bagaimana kalau MCB 3 pasa? Hampir sama di sini, hanya menambahkan di sini ada tanda strip 3 buah. Jadi menyatakan MCB 3 pasa. Nah, kemudian di sini ada lagi simbol pengaman dalam bentuk diagram pelaksanaan. Lihat di sini ada 2 gambar atas ini, perhatikan 3 buah MCB atas sama 3 buah MCB bawah ini ya, di dalam kotak. Coba kalian bandingkan, kalian amati di sini ya, apa yang membedakannya ya. Yang atas kita katakan di sini kalau berupa kalimat ya, dalam sebuah kotak terdapat 3 buah MCB satu pasa. Ya, Bapak ulangi lagi di sini ya. Dalam sebuah kotak terdapat 3 buah MCB satu pasa. Tapi yang pernyataan di bawah ya, kita menyatakan di sini ya, dalam sebuah kotak terdapat 1 buah ya, MCB 3 fasa. Ingat ya, 1 buah MCB 3 fasa. Nah ini walaupun gambar sekilas sama ya, ternyata di sini di dalam cara kerja ya, dan cara-cara pengamanannya ini jelas berbeda ya, jelas berbeda itu. Nah itu ya, kalau gitu kita sekarang lanjutkan sebentar. Oh belum, ini masih yang bawah. Ini bentuk-bentuk real ya. Ini pengaman lebur atau lebih sering dikenal dengan nama sikring ya, atau fuse ya, fuse ya. Ini yang biasa di rumah-rumah pengaman lebur model lama begini ya. Ini rumah sikringnya ini ya, ini rangkaian kelistrikannya di dalamnya ini. Ada lagi di sini sikring yang berbentuk batu, berbentuk kotak. Nah, ini sikring juga ya. Ini biasanya memiliki kemampuan batas arus yang besar ya.
ada yang sampai 200 ampere. Kemudian dipasangnya kemana? Dipasangnya ke sini nih, ya, ke holder ya, holder untuk NH fuse. Jadi ini kita sebut dengan nama NH fuse ya. Nah, ini holdernya ini. Jadi ujung-ujung holder ya kita sambungkan dengan rangkaian ya, dengan rangkaian instalasi. Itu kemudian yang di bawahnya kita lanjutkan. Nah, kalau yang atas adalah pengaman lebur, kalau yang bawah adalah pengaman pemutus rangkaian ya, atau MCB ya. MCB. Nah, kita lihat di sini. Ya. Ini adalah MCB satu pasa. Nah, hanya ada satu. Ya. Hanya ada satu. Nah, kalau yang ini adalah ya gambar real MCB 3 pasa. Ya, sebetulnya ini gabungan dari 3 buah MCB 1 pasa. Ya, tapi kita nggak boleh mengatakan ini 3 buah MCB 1 pasa. Ya. Mendingan kita katakan saja langsung sebagai MCB 3 pasa. Ya. Lambangnya bagaimana? Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Ini simbol atau lambang untuk MCB 1 pasa. Tidak perlu garis strip lagi. Kalau yang MCB 3 pasa menggunakan tanda strip lagi. Ya, nasib lagi. Nah, selanjutnya di sini adalah gambar simbol tersebut dalam pelaksanaannya adalah di sini dalam pelaksanaannya di sini lihat ya. Ini kita katakan apa nih? 1 buah MCB 3 fasa ya. Jadi jangan mengatakan 3 buah MCB 1 fasa. Oke, kita lanjutkan sekarang ya. Pada page 1 di sini ya, kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai PHB ya. Kita ambil judul perlengkapan hubung bagi ya, atau PHB 1 fasa 2 kelompok. Ingat 1 fasa 2 kelompok ya. Bagaimana ke bawahnya di sini. Nah, ini tadi rangkaiannya sudah ada ya. PHB 1 fasa 2 kelompok. Kita boleh digambarkan secara vertikal, ya. Boleh juga kita menggambar secara horizontal. Silakan. Ya, bisa kita lihat di sini pada pengaman induk ini misalnya adalah 10 ampere. Ya. Pengaman cabangnya biasanya pasti lebih kecil, itu ya, lebih kecil. Ini kelompok beban 1, kelompok beban 2. Dan ingat di sini dalam gambar diagram garis tunggal wajib menyertakan di sini garis-garis arsir ya, tanda-tandanya pada setiap saluran ya. Nah, kemudian kita teruskan lagi. Nah, ini yang atas ini adalah diagram garis tunggal. Nah, yang bawah adalah PHB 1 fasa 2 kelompok dalam bentuk diagram garis ganda ya, atau diagram garis banyak. Gambarnya kayak apa ya? Kita tinggal menambahkan apa? Menambahkan garis-garis arsir ini aja, garis-garis strip ya, yang menyatakan sebagai hantaran fasa dan hantaran netral. Nah, jelasnya di sini nih. Nah, di sini kelihatan di sini ya, yang garis lurus utuh ya, ini adalah hantaran fasa, yang strip-strip adalah hantaran netral ya. Pada busbarnya juga ada fasa netral. Kemudian pada bagian kelompok beban 1, kelompok beban 2 juga ada fasa netral. Angka-angka di sini ada 10 ampere, 4 ampere, ini adalah angka ilustrasi. Jadi nanti dalam kenyataannya bisa berbeda-beda ya, berubah-ubah gitu. Nah, nanti dari sini kalian akan ada tugas ya. Coba nih Bapak kasih tugas ya. Kalau kalian sudah memahami gambar 1 ini ya, yaitu PHB 1 fasa 2 kelompok, ini gambar diagram garis tunggalnya begini. Kemudian PHB 1 fasa 2 kelompok, gambar diagram garis banyaknya begini atau diagram garis gandanya begini. 1 fasa 2 kelompok beban. Nah, kalian nanti akan mendapatkan tugas. Perhatikan di sini tugasnya di bawah ya, perhatikan di sini. Nah, tugas menggambar PHB ya. Nah, tugasnya di sini adalah buatlah gambar PHB 1 fasa 3 kelompok. Ingat ya, 1 fasa 3 kelompok. Nah, tadi pada contoh di atas kita menggunakan PHB 1 fasa 2 kelompok. Nah, tugas untuk kalian adalah 1 fasa 3 kelompok.
Ya, dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk diagram garis ganda ya. Tapi soal ini kalian wajib ya. Ini soal wajib kamu salin ulang dulu ini ya. Ini soal gambar PHB dengan pengaman lebur ya. Ini kalian salin dulu soal ini. Nah, sesudah itu laksanakan pengerjaannya ya dalam bentuk diagram garis ganda atau diagram pelaksanaan atau diagram garis banyak ya, banyak istilah ya itu. Nah, ini versi 1 ya. Kenapa 1A ya? Tugas PHB 1A. Tugas PHB 1A kita menggunakan gambar pengaman lebur. Nah, ini pengaman lebur. Itu ya. Nah, ada Bapak menginginkan kalian mengerjakan juga tugas PHB 1B. Jadi kamu ada 2 tugas ya. Tugas PHB 1B kita menggunakan jenis pengaman pemutus rangkaian atau MCB. Gambarnya apa? Nah, lihat di sini. Ya, di sini ya, MCB 1 fasa 2 kelompok. Ini sebetulnya justru lebih praktis ya. Tidak ada saklar, tidak ada pengaman lebur ya. Jadi kita hanya menggambarkan MCB saja ya, MCB induk, MCB cabang, MCB cabang, MCB cabang. Nah, itu aja ya. Nah, ini selamat mengerjakan tugas 1B. Nah, jadi ingat ya, di sini kalian ada tugas 1A yaitu untuk PHB pengaman lebur yang menggunakan pengaman lebur, dan tugas 1B yaitu PHB yang menggunakan pengaman pemutus rangkaian ya atau yang menggunakan MCB. Oke ya. Sekarang kita beralih kepada selanjutnya di sini ya. Nah, ini ya. Kalau tadi kita membahas PHB 1 fasa 2 kelompok ya. Ya, ini di luar sedang ada bapak-bapak ya. Agak mungkin ada suara-suara masuk ya. Tidak apa-apa sebagai selingan. Nah, sekarang kita masuk kepada PHB 3 fasa 6 kelompok beban 1 fasa. Bapak ulang lagi. PHB 3 fasa ya, 3 fasa. Jadi sumbernya menggunakan sumber 3 fasa. Kemudian apa di sini? 6 kelompok beban ya. 3 fasa 6 kelompok beban. Jadi melayani 6 kelompok beban. Setiap beban adalah beban 1 fasa. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi maksudnya adalah PHB 3 fasa 6 kelompok beban 1 fasa. Itu. Gambar diagram garis tunggalnya seperti apa? Nah, ini diagram garis tunggal ya. PHB 3 fasa 6 kelompok beban 1 fasa. Gambar diagram garis tunggal. Coba kita zoom sedikit ya. Lihat di sini. Nah, hati-hati lihat di sini. Pada saluran masuk begitu banyak garis-garis arsir yang menyatakan jumlah kawat, jumlah penghantar. Nah, ini ya. Coba kalian lihat. Ada berapa garis? Ada 5 garis. Garis apa saja? Ya, nanti kita lihat di bawah. Kemudian di sini saklar induknya, di sini ada 2-3 buah garis. Berarti ini saklar 3 kutub. Ya. Kemudian di sini sikringnya, ya, sikring induknya ada 3 buah. Garis 3 maksudnya dia sikring induknya ada 3 buah. Ya, menyatakan fasa masing-masing. Nah, kemudian di sini pada pencabangan ya di sini, nah ya dicabangkan menjadi 6 ya, 6 kelompok beban 1, 2, 3 ya. Lihat di sini sampai dengan kelompok beban 6. Nah, setiap kelompok beban masing-masing beban 1 fasa ini ya, karena di sini kita lihat ya, sikringnya juga hanya ada 1 ini ya, 1 fasa di sini. Nah, ini lihat jumlah garis ya di sini. Kalau pada bus baris ini ada 5 garis ya, tetapi pada setiap kelompok beban ternyata hanya ada 3 garis saja ya. Kita lihat di sini, coba kita zoom lagi ya, lihat di sini ya. Kalian harus bisa mengartikan ada garis lurus, ada garis ada lingkarannya, kemudian ada garis yang ada tanda panah ini ya. Maksudnya arde atau pembumian. Nah, itu ya. Nah, kemudian coba kita lanjutkan ini. Setelah kalian memahami diagram garis tunggal ya untuk PHB
3 pasa 6 kelompok beban. Coba kita lihat bagaimanakah rangkaian pelaksanaan dari PHB 3 pasa 6 kelompok ini ya. Coba kita lihat di bawah. Nah, ini agak rumit ini ya. Nah ini dia. Ini ya. Nah ini adalah PHB 3 pasa 6 kelompok beban 1 pasa. Gambar diagram garis ganda, gambar pengawatan. Ya. Nah ini sengaja Bapak beri warna ya, hanya sebagai ilustrasi saja ya. Karena nanti warna penghantar ada di aturan PUIL. Jadi ini warna-warna di gambar ini jangan kalian menjadikan patokan sebagai warna yang sesuai aturan dengan PUIL ya. Ini hanya sekedar digambar saja untuk memudahkan kalian bisa memahami gambar di sini. Patokannya mudah, lihat di sini. PHB 3 pasa, berarti di sini ada pasa R, pasa S, pasa T ini. Akan kita bagi menjadi melayani beban menjadi beban 6 kelompok. Nah, menghitungnya mudah ya. Kalau gitu setiap pasa melayani berapa kelompok? Gampang ya. Jadi 6 kelompok dibagi 3 pasa aja. Berarti setiap pasa di sini akan melayani 2 kelompok. Nah, kalau sudah jelas akan melayani 2 kelompok, tinggal kita buatkan saja konfigurasi ya. Lihat di sini misalkan kelompok beban 1 kita samakan fasanya dengan kelompok beban 4 ini. Nah, itu ya. Kemudian kelompok beban 2 kita samakan fasanya dengan kelompok beban 5. Begitu juga kelompok beban 3 dan beban 6. Nah, jangan lupa di sini penandaan ya. Ingat kalian jangan sampai ini pasa R, netral, ground. Kemudian kalian wajib dilingkari di sini. Mana yang terhubung, mana yang tidak terhubung. Ya. Nah nanti apabila tugas gambar kalian tidak ada pulpen warna, nggak apa-apa menggunakan warna yang sama nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kalian beri tanda lingkaran di sini. Sehingga Bapak bisa mengoreksi mana yang terhubung dan mana yang tidak. Ya. Itu kalian akan menggunakan ballpoint warna ya Bapak lebih senang lagi ya itu. Nah ya PHB 3 pasa 6 kelompok beban 1 pasa. Kita lanjutkan. Nah tugasnya bagaimana ya. Nah dari contoh di atas ini Bapak kasih tugas pada kalian ini tuh ada 2 macam tugas ya. Tugas PHB 2A ya. Kita akan membuat gambar PHB 3 pasa 9 kelompok. Ingat ya. 3 pasa 9 kelompok beban 1 pasa. Nah, kalian bisalah ya. Ini 9 kelompok. Di sini kan gambar cuma 6 kelompok. Nah, tugasnya kalian buatkan yang 9 kelompok. Nah, berarti tinggal nambah 3 saja. Kemudian nanti konfigurasinya kalian atur-atur seperti contoh di sini ya. Nah, gambarnya ingat ya. Kalian wajib menggunakan masing-masing gambar diagram garis tunggal ya, dan diagram garis pelaksanaannya. Ingat, tugas 2A adalah untuk PHB yang menggunakan pengaman lebur. Ya, tugas PHB 2A. Nah, sedangkan yang tugas PHB 2B ya, adalah PHB 3 pasa 9 kelompok beban 1 pasa yang menggunakan pengaman jenis pemutus rangkaian magnet ya atau pemutus rangkaian mini ya, miniatur circuit breaker ya. Sama ya dalam bentuk gambar di diagram garis tunggal dan bentuk diagram garis pelaksanaannya. Nah itu ya untuk PHB 3 pasa 6 kelompok tugasnya adalah kamu pada tugas 2A dan 2B membuat PHB 3 pasa 9 kelompok. Kita lanjutkan. Kita masuk lagi ke materi berikutnya di sini. Ini. PHB 3 pasa 2 kelompok beban 3 pasa. Hati-hati di sini ya. PHB-nya 3 pasa dibikin 2 kelompok. Setiap kelompok bebannya beban 3 pasa lagi. Ingat. Nah gambar ini.
gambar diagram garis tunggalnya seperti apa. Ternyata nggak begitu susah ya. Lihat di sini. Nah, sama seperti pada PHB 1 fasa 2 kelompok ya. 1 fasa 2 kelompok. Jadi ini di atas ada satu pengaman, kemudian dibagi-bagi lagi ada pengaman 1, pengaman 2 ya, beban 1, beban 2. Tapi ingat, itu yang PHB 1 fasa. Kalau pada PHB 3 fasa lihat di sini. Pada pengaman induk, kita lihat di sini pada pengaman induk ya. Jumlah pengaman leburnya ada 3 buah. Nah, itu ya. Kemudian juga di sini lihat di sini. Oh, sebentar. Nah, ini gambarnya meloncat. Nah, ini sebentar ya, maaf. Nah, kemudian di sini lihat. Nah, kita zoom ya. Kita zoom di sini gambarnya. Lihat. Pada busbar ada 5 garis arsir ya. Di sini pada saluran masuk 5 garis arsir, pada saklar cuma 3 garis ya. Kok enggak 5 garis? Nah, lihat gambarnya nanti. Ini juga 3 garis arsir ya pada bagian pengaman lebur itu. Nah, kemudian di sini dicabangkan ke cabang 1, cabang 2, beban 1, beban 2. Pada beban 1 keluar lagi di sini 5 garis arsir ya. RST, netral, ground. Pada beban 2 sama 5 garis arsir. Nah, itu ya. Gambar diagram pelaksanaannya seperti apa? Tidak begitu sulit ya. Sama saja ini tinggal jumlah garis, tinggal kita salin ulang saja di sini berapa jumlah garisnya di sini ya. Kita lihat di bawah di sini ya, diagram garis tunggal sebentar. Oh, sebentar. Ini yang digambar secara horizontal sama dengan yang di atas. Ini digambar secara vertikal ya. Yang bawah ini digambar secara horizontal. Nah, kita lihat di sini diagram garis pelaksanaannya adalah ini. Nah, ya. Ini jadi di sini lihat pada saluran masuk lihat ada 5 kawat ya. Ada 5 penghantar. 3 penghantar sebagai fasa, 1 penghantar netral, 1 penghantar grounding. Ini juga sama ya. Nah, jadi kamu tinggal menggambar rangkaian ini nanti ya, menyesuaikan dengan gambar yang sudah ada ini ya. Nah, kemudian di sini kita langsung ini kalau sudah paham nih langsung kepada tugas ya, yaitu tugas 3A dan ya nanti dan tugas 3B. Lihat, yang tugas 3A buatlah PHB 3 fasa 3 kelompok beban 3 fasa ya, menggunakan pengaman lebur dalam bentuk diagram garis tunggal, dalam bentuk diagram pelaksanaannya. Nah, di sini diagram garis tunggal wajib kalian salin dulu ya. Sesudah disalin dan dilaporkan, ingat dilaporkan ya. Kemudian lanjutkan dengan diagram pelaksanaannya ya. Nah, ini kalian kerjakan tugas PHB 3 bagian A ya, yaitu yang menggunakan pengaman lebur. Nah, bagaimana dengan tugas PHB bagian B? Ya, PHB 3 bagian B yaitu PHB 3 fasa 3 kelompok beban 3 fasa ya. Menggunakan pemutus rangkaian magnet atau MCB ya. Ya, kalian tugasnya dalam bentuk diagram garis tunggal, dalam bentuk diagram pelaksanaannya. Nah, di sini contoh gambar tidak Bapak berikan ya. Di sini Bapak hanya memberikan ilustrasi saja gambar untuk garis tunggal menggunakan pengaman lebur ya. Ada saklarnya dan ada pengaman leburnya. Sedangkan yang bawah ini yang bagian B kita menggunakan MCB. Coba kalian lihat gambar-gambar yang sebelumnya di atas ya, pada file sebelumnya. Nah, itu ya. Coba kita sekarang kembali ke sini. Jadi ringkasan tugasnya apa ya? Nah, ini ya. Ringkasan tugas yang harus dikerjakan ya. Soal 1A tadi ini. Lihat lagi kalian back lagi kepada video sebelum ini ya. Kamu play ulang nanti di sini. Kemudian tugas soal 1B ya di sini
Ya 1A menggunakan pengaman lebur, 1B menggunakan MCB ya. Tugas 2A menggunakan pengaman lebur, 2B menggunakan MCB ya. Soal 3 ya, 3A menggunakan pengaman lebur ya. Ingat ada diagram garis tengah dan diagram pelaksanaan. Soal 3B menggunakan apa? Menggunakan MCB ya. Nah ini coba lihat nih, kita zoom tugasnya apa ini. Nah, lihat di sini kita perbesar tugasnya supaya kalian bisa membaca ya. Semua tugas wajib kalian kerjakan pada buku tulis catatan kalian ya. Per halaman penuh ya. Jadi satu halaman buku itu satu halaman penuh untuk satu gambar. Jangan kalau digabung-gabung nanti gambarnya jadi kecil ya. Atau boleh juga kalian menggambar pada kertas HVS. Ya, satu lembar HVS untuk satu gambar PHB. Nanti kasih halaman 1, HVS halaman 2 untuk gambar PHB berikutnya. Ya, ingat masing-masing diberi nama ya. Kemudian difoto ya, kemudian apa? Sesudah difoto kirimkan ke Google Classroom ya, kalian masing-masing ya. Nah, itu ya kalau kita perkecil tuh, ini sudah Bapak susun materinya ya, yang punya kalian. Ya, kemudian sebagai penutup mungkin ya, itu tugas sudah Bapak sampaikan ya. Demikianlah ya materi yang kita sampaikan kepada kalian, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tugas-tugasnya kalian kerjakan dan kumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Semangat terus ya. SMK bisa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.